Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir Al-Baqarah ayat ke-83. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kepada Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain daripada Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kemudian kepada kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah dengan ucapan yang baik kepada manusia. Laksanakanlah salat, tunaikan zakat, tetapi kemudian kalian berpaling mengingkari perjanjian tersebut kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian masih menjadi umat pembangkang. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah dengan mengingatkan perjanjian-perjanjian tempo dulu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Bani Israel lewat Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Jadi Yahudi Madinah diingatkan kembali akan perjanjian lama, karena kita tahu bahwa konsekuensi orang-orang yang berusaha untuk menggagalkan perjanjian dari Bani Israel itu bukan perkara kecil, itu perkara besar. Ingat kisah diangkatnya Bukit Tursina di kepala-kepala Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam pulang dari Saina, kemudian membawa papan Taurat, kemudian sampainya di Bani Israel, Musa kecewa dan marah karena sebagian Bani Israel ada yang kemudian terpengaruh dengan Samiri, yang kemudian menyembah patung anak sapi. Padahal baru ditinggal 40 malam sudah murtad tuh Bani Israel. 40 malam itu bukan lama, sebentar. Tetapi kita tahu dari sini bahwa yang memegang hati manusia itu adalah Allah. Makanya kenapa Nabi SAW banyak-banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Karena 40 hari saja Bani Israel sudah murtad, bukan 1-2 orang, ribuan.
menyembah patung anak sapi. Makanya Musa alaihi salatu wassalam membacakan hukuman orang murtad dari papan Taurat yang ia bawa dari Sainah. Nah, salah satu konsekuensi karena mereka sudah murtad, faqtulu anfusakum, kalian harus saling membunuh satu sama lain. Tentu saling membunuh itu berat, saling tusuk menusuk berat gitu ya. Makanya mereka tidak mau. Karena mereka tidak mau itulah maka Musa alaihi salatu wassalam kemudian berdoa kepada Allah untuk mengangkat bukit Tur Sina di atas kepala Bani Israel. Musa mengatakan, kalian mau taat dengan aturan Taurat ataukah kalian akan ditimpa bukit Tur Sina ini? Sama-sama mati nih. Tobat mati, tak tobat mati. Kan itu ya. Tak tobat mati kena banting bunuh. Tobat harus tusuk-tusukan. Makanya Musa mengatakan, disebutkan dalam Al-Quran, khudhu ma atainakum, ambillah apa yang telah aku ambil dari hukum-hukum Taurat. Maka ketika bukit kemudian diangkat di atas kepala mereka, mereka pun langsung sujud bertobat, tetapi sambil matanya melirik ke atas, takut-takut bukitnya menimpa. Akhirnya mereka pun siap melakukan perjanjian itu. Dan setelah mereka sanggupi perjanjian itu kemudian tobat, maka terjadilah saling bunuh membunuh di antara mereka yang murtad karena menyembah patung anak sapi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, artinya bahwa siapapun yang membatalkan perjanjian mereka dengan Taurat, maka akan dihukum seperti itu. Akan datang adab dan kehinaan bagi Bani Israel. Lah orang-orang Yahudi Madinah itu diingatkan akan perjanjian moyang mereka, bahwa kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, dan itu sudah diketahui oleh mereka bahwa dia bukan nabi palsu tapi betul-betul nabi asli. Dari ciri-ciri yang oleh para pembesar Yahudi diteliti bahwa memang dia adalah nabi yang diutus di akhir zaman, nabi Arab. Karena ketika muncul bintang Ahmad di Madinah, tidak ada yang tahu kecuali Yahudi. Ternyata di kemunculan bintang itu tidak ada satupun bayi yang lahir. Ketika mereka mendengar saat muncul itu, lahirlah seorang bayi di kota Mekah, cucu Abdul Muttalib. Menangislah para rahib dan mengatakan, sungguh hilang kenabian Bani Israel dan direbut oleh orang Arab. Makanya kemudian mereka mengenal ciri-cirinya, karena pembesar mereka mengakui saat kelahiran itu muncul bintang. Karena orang-orang Yahudi Madinah sudah terbiasa nabi-nabi itu diutus dari Bani Israel, tiba-tiba diutus dari Arab pula, kan begitu. Makanya mereka merasa kecewa, karena sejak Nabi Ibrahim ribuan para nabi diutus kepada manusia itu semua dari Bani Israel sampai kepada Nabi Isa. Tidak ada satupun orang Arab kecuali Nabi SAW. Itulah Nabi satu-satunya keturunan Ismail dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel. Makanya mereka mengatakan telah hilang kenabian Bani Israel dan telah berpindah kepada orang Arab. Nah, ketika Nabi SAW berdakwah kepada bangsa Yahudi Madinah, Nabi SAW mengingatkan kepada mereka perjanjian-perjanjian itu yang harusnya mereka taati. Apa perjanjian itu? Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah." Ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel
agar jangan kalian menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjanjian pertama adalah tauhid, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid ini, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, adalah perjanjian seluruh manusia, bukan Bani Israel saja. Seluruh manusia mereka diikat dengan perjanjian tauhid. Kapan? Saat kita berada di alam arwah. Ketika Adam alaihi salatu wasalam diciptakan oleh Allah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengusap pundak Adam, keluarlah arwah seluruh keturunannya. Kemudian oleh Allah diletakkan di alam ruh. Lah di alam ruh ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengikat perjanjian dengan seluruh turunan Adam. Apa perjanjiannya? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Maka seluruh arwah dan ruh mengatakan qalu bala, ya engkau Rabb kami. Inilah perjanjian kita dengan Allah di alam ruh itu. Dan alam ruh itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jangan pula menghayal dengan alam ruh kemudian dikatakan bahwa ada nama untuk ruh, katanya. Mana ada? Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya soal ruh, katakan ruh itu urusan Allah. Tidak ada namanya, nama ruh itu tidak ada. Urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sehingga wajar kalau seandainya setiap bayi yang dilahirkan terlahir fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir fitrah. Apa sih mana fitrah itu? Mengenal rububiyah Allah, mengenal siapa Tuhan. Makanya ketika terlahir itu sudah fitrah manusia itu, sudah tertanam rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala sejak bayi. Namun ketika dia sudah besar, akhirnya disimpangkan oleh orang tuanya. Ada yang jadi Nasrani, ada yang jadi Majusi, ada yang jadi Yahudi. Tapi hadis Nabi SAW hanya mengatakan fa'abawahu yuhawidani, bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, ataupun bapaknya menjadikan dia Nasrani, atau bapaknya yang menjadikan dia Majusi, titik sampai di sini hadisnya. Dan tidak ada kata-kata bapaknya yang menjadikan dia Islam. Kenapa? Karena bayi yang terlahir asalnya Islam, baru disimpangkan bapaknya jadi Nasrani, Yahudi dan Majusi. Kalau seandainya bayi itu diletakkan di hutan jadi Tarsan, di hutan dibiarkan, jangan ada yang merawat, maka bayi ini akan terus dewasa dan pasti punya fitrah tauhid, karena belum ada yang menyesatkan. Adapun kemudian bayi ini terlahir di tengah-tengah keluarga, maka akan dibawa kepada keyakinan keluarganya. Kalau keluarganya Nasrani, ditarik Nasrani; keluarganya Yahudi, ditarik Yahudi; keluarganya Majusi, ditarik Majusi. Tapi kalau seandainya dia di keluarga Islam, maka memang ikut alur fitrahnya, dia sudah Islam sejak kecil. Artinya Allah tanamkan tauhid rububiyah dalam setiap fitrah manusia. La rububiyah inilah yang kemudian diarahkan menuju uluhiyah. Rububiyah itu artinya meyakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, dan Allah.
Adapun uluhiyah ini berkaitan dengan sesembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya. Makanya diutus Nabi untuk menjelaskan bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka diajarkan tauhid. Bagaimana cara menyembah Allah dengan sebenar-benarnya menyembah. Lah tauhid uluhiyah inilah yang kemudian diperjuangkan oleh seluruh para nabi. Sebab kalau rububiyah itu semua manusia punya keyakinan seperti itu. Mau mukmin, mau musyrik, mau kafir, semua punya rububiyah. Karena buktinya orang-orang kafir di luar daripada Islam, mereka punya sesembahan. Ada yang disembah gitu. Karena ketika mereka menyembah yang disembah, berarti punya keyakinan bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, ada yang mengatur, ada yang ngasih rizki, ada yang menghidupkan, ada yang mematikan, sehingga mereka punya sesembahan. Tetapi kelirunya, karena tidak ada pengajaran tauhid uluhiyah, akhirnya tidak paham bagaimana cara menyembah Tuhan. Ketika mereka salah cara menyembah Tuhan, akhirnya mereka mengambil batu sebagai Tuhan, tanaman jadi Tuhan, lembah jadi Tuhan, gunung jadi Tuhan, gajah, unta jadi Tuhan, sampai uang jadi Tuhan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini perjanjian yang mengikat kepada Bani Israel adalah alla ta'buduna illallah, bahwa kita tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah, alias la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah di alam semesta ini dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa tauhid ini sangat penting sekali? Saya tertarik dengan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang keutamaan tauhid? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalimatun qamat bihal ardu was samawat wa khuliqat li ajliha jami'ul makhluqat wa biha arsalallahu ta'ala rusulahu wa anzala kutubahu wa syara'a syara'i'ahu wa li ajliha nusibatil mawazin wa wudi'atid dawawin wa qama suqul jannati wan nar wa biha inqasamatil khaliqatu ilal mu'mini wal kafir wal abrari wal fujjar fahiya mansya'atul khalqi wal amri was thawabi wal iqab wa hiya al haqqul ladzi khuliqat lahu al khaliqah wa anha wa an huquqiha as-su'al wal hisab wa 'alayha yaqa'u thawab wal iqab wa 'alayha nusibatil qiblatu wa 'alayha ussisatil millatu wa li ajliha jurridat suyuful jihad wa hiya haqqullahi 'ala jami'il ibad fa hiya kalimatul islam wa miftahu daris salam wa anha yus'alul awwaluna wal akhirun fala tazulu qadamal abdi baina yadayillahi hatta yus'al an mas'alataini madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Fajawabul ula bitahqiqi la ilaha illallah ma'rifatan wa iqraran wa amalan, wa jawabus tsaniyati bitahqiqi anna muhammadar rasulullah ma'rifatan wa iqraran wa inqiyadan wa ta'atan. Paham antum? Kita terjemahkan. Di sini Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan tentang fadlu tauhid, keutamaan tauhid. Kata beliau, bagus sekali ucapan beliau. Kalimat tauhid adalah dengannya tegaklah langit dan bumi. Karena Allah tidak menciptakan makhluknya kecuali untuk tauhid. Karena tauhidlah
diciptakan seluruh makhluk-makhluknya. Karena tauhidlah Allah utus semua utusannya. Karena tauhidlah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kitab-kitabnya. Karena tauhid pula lah Allah syariatkan syariat-syariatnya. Karena tauhid pula lah ditegakkan timbangan-timbangan pada hari kiamat. Kemudian disebarnya suhuf-suhuf lembaran-lembaran pada hari kiamat. Bahkan diciptakannya surga dan neraka karena tauhid. Dengan tauhid pula lah manusia terpecah menjadi dua, ada mukmin, ada kafir. Ada orang yang baik, ada orang jahat. Maka tauhidlah sumber daripada ciptaan, perintah, pahala dan hukuman. Dan dia adalah sebuah kebenaran yang dengannya diciptakan semua makhluk dan diperintahkannya hak-hak bagi makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Dengan tauhidlah sehingga muncul soalan pertanyaan dari Allah, kemudian hisab. Dan dengan tauhid pula lah adanya as-sawab wal iqab, adanya pahala dan juga balasan dosa. Karena tauhid pula lah kemudian ada kiblat. Karena tauhid inilah kemudian terasas sebuah agama. Karena tauhidlah kemudian disyariatkan jihad, dan dia adalah hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya. Tauhid adalah kalimat Islam. Tauhid adalah kunci daripada sorga. Dan kelak dengan tauhid itu akan ditanya orang-orang awal dan akhir. Dan kaki anak Adam tidak mungkin geser sampai ditanya dua perkara. Apa yang kalian sembah di bumi? Sudahkah kalian mengijabah seruan para rasul? Adapun jawaban yang pertama dengan la ilaha illallah. Adapun jawaban yang kedua dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ma'asyiral muslimin ucapan Imam Ibnul Qayyim tentang fadlul tauhid ini luar biasa. Tauhid ini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah azza wa jalla adalah afdalu dzikri. Makanya kita sering dengar fa'lam afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini dia, itu benar ya. Kalau zikir habis salat tuh. Kenapa dia afdalu dzikri, seutama-utama zikir? Karena Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah meminta diajarkan Allah subhanahu wa ta'ala beberapa kalimat untuk digunakan zikir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kul ya Musa la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ya Rabb, janganlah kalimat itu terus. Kalimat itu semua orang mengucapkannya. Saya ingin yang lain yang tidak pernah diucapkan manusia. Tapi Allah mengatakan kul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, sudah ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Kemudian Musa meminta alasannya, kenapa mesti kalimat itu? Maka Allah mengatakan, ya Musa, lau anna samawati sab'i wal aradina sab'i fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Kalaulah langit dan 7 lapisnya, bumi dan 7 lapisnya diletakkan di satu neraca timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan di neraca satunya, malat bihinna la ilaha illallah. Tentu la ilaha illallah jauh lebih berat dibandingkan langit dan bumi. Itulah keutamaan tauhid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa Nabi SAW mengajarkan kepada kita kalimatut tauhid ini, supaya diucapkan sampai akhir nafas yang kita keluarkan. Karena itulah jaminannya surga. Kata Rasul, man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah kalimatut tauhid, maka dijamin masuk surga. Makanya kenapa Rasul mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ejahkan kepada orang yang sedang sakaratul maut itu la ilaha
illallah, supaya akhir ucapannya la ilaha illallah, tapi dengan cara yang lembut di telinganya. Ingat kalimat itu yang diucapkan, karena ada orang yang salah ngucap. Ada orang yang mau meninggal itu disuruh nyebut bu, nyebut pak gitu. Jadi bingung mau orang mati ini nyebut apa. Jadi ikut-ikutlah nyebut mati dia. Jangan suruh nyebut, langsung ucapkan la ilaha illallah di telinganya supaya diikuti. Karena orang sedang sakaratul maut, dia ngikuti apa suara yang masuk ke telinganya masalahnya. Dan tidak ada kalimat yang mampu diucapkan oleh orang yang sedang sakaratul maut yang lebih mudah diucapkan kecuali la ilaha illallah. Itulah keajaiban kalimat tauhid itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau kita melihat kalimat tauhid ini adalah kalimat yang bisa menjaga darah seseorang, yang bisa menjaga harta seseorang, dan bisa menjaga kehormatan seseorang. Di zaman Rasul ada seorang sahabat namanya Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid ini putra daripada Zaid ibn Harithah, dan Zaid ibn Harithah ini anak angkat Rasul, paling dicintai Nabi, karena tidak ada anak kandung Rasul yang laki-laki hidup semua mati. Qasim meninggal, Abdullah meninggal, Ibrahim meninggal, sehingga ketika Khadijah memberikan hadiah Zaid ibn Harithah itu sebagai pelipur lara Nabi, punya anak angkat. Makanya terkadang ada bapak itu lebih cinta dengan anak angkatnya kan, kalau diasuh dari kecil, dari bayi itu. Lah Zaid ini sangat dicintai Nabi, termasuk juga anaknya Usamah bin Zaid itu sangat dicintai Nabi. Usamah bin Zaid suatu ketika ikut jihad. Dalam jihadnya Allah menangkan, di mana orang-orang musyrik tunggang langgang karena ketakutan. Ada seorang musyrik yang lari dikejar oleh Usamah bin Zaid dan seorang Ansar. Ketika sudah kepepet tidak ada jalan lain, akhirnya orang Ansar ini hendak menyabetkan pedangnya, tapi kemudian tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah. Karena dia mengucapkan kalimat itu, ditinggallah sama orang Ansar, maknanya dia masuk Islam, tidak boleh dibunuh. Tiba-tiba datang Usamah bin Zaid ini dan menghunuskan pedangnya. Tiba-tiba dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah kedua kalinya, tapi tetap ditebas lehernya, mati dia. Kabar kematian orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini sampai ke telinga Nabi. Maka Usamah dipanggil oleh Nabi SAW. Kemudian Rasul mengatakan, ya Usamah, aqatalta man qala la ilaha illallah? Wahai Usamah, apakah engkau membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kata Usamah, ya Rasulullah, khaufan min sayfi. Orang itu mengucap karena takut akan pedangku Rasul. Biasalah siasat perang, pura-pura mengucapkan kalimat tauhid supaya tidak dibunuh, nanti pula dia murtad lagi. Tapi Rasul mengatakan, afala syaqaqta an qalbihi ya Usamah. Usamah, hati-hati kalau bicara. Apakah engkau sudah membelah dadanya? Kemudian kau menengok jantungnya, kemudian kau tahu isi jantungnya bahwa dia mengucapkan kalimat itu karena ikhlas ataukah karena takut pedangmu? Maka Nabi SAW terus memarahi Usamah sampai kemudian Rasul mengatakan, ya Usamah, madza tasna bila ilaha illallah idza ja'atka yaumal qiyamah ya Usamah. Wahai Usamah, kira-kira apa yang akan kau lakukan dengan kalimat la ilaha illallah kalau nanti pada hari kiamat dia datang kepadamu di hadapan Allah, kemudian dia meminta pertanggungjawaban kepadamu, kepada orang yang mengucapkan kalimat itu yang kau bunuh? Maka Usamah mengatakan, istaghfirli ya Rasulullah, ampuni aku wahai Rasul. Tapi Rasul tetap mengatakan, apa yang anda lakukan dengan kalimat itu di hadapan Allah wahai Usamah? Kata Usamah, istaghfirli ya Rasulullah, ampuni aku Rasul. Tapi Rasul terus ngomong seperti itu dan tidak menambah dan tidak mengurang. Sampai-sampai kata Usamah, laitahu
laitani aslamtu yauma idzin. Laitani ma aslamtu illa yauma idzin. Duhai kiranya aku baru masuk Islam ketika Rasul marah-marah itu. Karena biasanya orang yang baru masuk Islam jarang dimarahi. Kan gitu. Kalau sudah lama masuk Islam ya wajar dimarahi. Ya kayak antum nih udah lama ngaji, ngantuk saya marahi wajar. Ya. Kalau baru ngaji nyandar di tiang ngantuk ya biarin saja. Jangan dibangunkan kecuali setelah salat Isya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah akhirnya kemudian Rasul berpaling. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menjaga kalimat tauhid. Padahal ini kan siasat, namanya perang, orang kan bersiasat, ikhwan. Bukankah Rasul yang mengatakan al-harbu kaidun, peperangan itu tipu daya? Bisa saja dia menipu kan? Betul ucapan Usama bin Zaid, tetapi kalimat tauhid berbeda. Itu kalimat agung, nggak bisa dipermainkan. Makanya Rasul marah kepada Usamah bin Zaid, menunjukkan bahwa kalimat tauhid menjaga darah, menjaga harta dan menjaga kehormatan. Dan kalimat tauhid, ikhwan, adalah kalimat yang bisa menyelamatkan seseorang pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis, yusahu birajulin min ummati ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Didatangkan seorang laki-laki di hadapan Allah pada hari kiamat di depan manusia yang banyak itu. Bayangkan yang kumpul di padang mahsyar itu orang yang awal hidup sampai yang terakhir mati. Berapa jiwa, berapa triliun jiwa menyaksikan orang ini dipanggil di hadapan manusia. Dari kaum ke kaum, dari zaman ke zaman. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala katakan, mana catatan? Akhirnya kemudian didatangkan catatan dia selama di dunia. Berapa? Tis'atun wa tis'una sijillan. 99 catatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bentangkan satu catatan. Maka dibentangkanlah satu catatan, rupanya satu catatan itu sejauh mata memandang panjangnya itu, dan semuanya isi kejahatan dia ketika di dunia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atunkiru min hadza syai'a, adakah yang diingkari dari catatan ini? Kata dia tidak ada. Cek lagi, jangan-jangan malaikat yang catat salah. Kata orang ini tidak ada, wahai Rasul, semuanya benar. Lihat, dari sini kata para ulama ada istimbat hukum bahwa di antara khususia ahlul mahsyar, di antara khususia, kehususan orang-orang di padang mahsyar itu, Allah berikan hafalan yang kuat sehingga bisa mencocokkan antara hafalan dia dengan catatannya. Kalau di dunia baru 1 minggu antum hutang uang udah lupa tuh. Hutang tuh minggu kemarin 100.000, pas ditagih, kapan ya saya pinjam ya? Padahal pinjam uang tuh baru 100.000, gimana 1 miliar? Jadi orang itu mudah lupa di dunia itu. Sudah nabok orang lupa gitu ya, sudah maki orang lupa, sudah gibah orang lupa. Nanti tuh memori-memori seperti ini akan dimasukkan lagi ke otak setiap orang di padang mahsyar itu. Dia akan ingat, per detiknya dia akan ingat, akan hafal sekali. Kayak istri antum kalau kelahi dengan antum, hafal tuh dengan tahun-tahunnya. Abang dulu tahun sekian kurang ajar juga katanya. Dia masih hafal dia kan gitu ya. Tetapi tidak sehebat hafalan di padang mahsyar. Karena untuk dicocokkan dengan lembarannya masalahnya kan. Kan Allah mengatakan, atungkiruna min hadza syai', apakah kau ingkari? Kalau seandainya dia tidak hafalkan, dia akan ngomong, nggak benar, saya nggak ingat kan gitu ya. Oh, saya nggak paham tuh. Saya nggak ingat tahun sekian saya pernah duduk minum khamar di pohon pisang, nggak ingat dia kan. Tapi Allah berikan itu untuk mencocokkan hafalannya tuh. Sehingga dia mengatakan tidak ada, wahai Rabb. Kemudian Allah mengatakan, periksa lagi, jangan-jangan malaikat salah tulis. Tidak ada, wahai Rabb. Ketika dia sudah mengakui semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innalaka halaka indaka hasanah. Kata Allah, baik, ini baru satu catatan nih.
belum yang 98-nya dibuka. Baru satu catatan saja semua kesalahan dia. Itu saja sudah kena mental dia. Ketika Allah mengatakan halaka min hasanah, apakah kamu punya kebaikan untuk menandingi catatanmu ini? Udah kena mental duluan. Ya Rabb, seandainya aku punya kebaikan banyak, apalah kebaikanku dengan catatan sebanyak ini, katanya. Akhirnya dia sudah nyerah, dikiranya dia menjadi ahli nah. Akhirnya dia ketika berjalan menuju neraka, maka Allah mengatakan, jangan tergesa-gesa, kemarilah engkau, sesungguhnya engkau memiliki satu kartu sakti yang bisa menyelamatkan kamu. Kemudian orang ini mengatakan, apa kartu sakti itu ya Rabb? Kemudian Allah buka, rupanya kartu itu bertuliskan la ilaha illallah. Maka didatangkan timbangan, kemudian diletakkan 99 catatan kesalahannya, kemudian la ilaha illallah diletakkan di satu neraca. Apa bahasa hadis, lihat, tosat bihinna la ilaha illallah. Tosat itu artinya ke atas. Tosat bihinna la ilaha illallah. Karena timbangan di akhirat berbeda dengan timbangan di dunia. Kalau timbangan di dunia, kalau berat ke bawah. Tapi kalau timbangan di akhirat, kalau berat ke atas. Makanya sorga itu sifatnya darajat, makin tinggi makin indah. Tapi neraka itu sifatnya darakat, makin bawah makin jelek. Makanya sijin itu di bawah bumi. Tempat istana iblis, tempat berkumpulnya syaitan iblis itu di bawah bumi, itu disebut sijin. Disitulah diletakkan kitabul fujjar. Inna kitabal fujjari lafi sijin. Sesungguhnya catatan orang-orang fujar, orang-orang jahat itu di sijin. Mana sijin? Di bawah lapis bumi yang paling dasar. Karena ketika ruhnya orang kafir ini dinaikkan ke langit, kemudian catatannya mengikuti di bawahnya, tidak ada satupun pintu langit yang membukanya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, letakkan ruhnya kembali ke jasadnya dan simpanlah catatannya di sijin. Maka kemudian malaikat pun membuat catatan itu, semua bumi menolaknya. Baik bumi pertama, lapisan bumi kedua, ketiga, sampai ketujuh, tidak ada yang menerima catatannya. Sehingga terpaksalah dia diletakkan di bawah bumi yang disebut dengan sijin. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana kalimat tauhid bisa memberatkan timbangan. Ya, itulah tauhid. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu an suatu ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Rasul, kira-kira yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat itu siapa? Kata Rasulullah, aku nggak nyangka aku akan bertanya seperti itu, wahai Abu Hurairah. Baik, ku jawab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Sebahagia-bahagia manusia pada hari kiamat dengan syafaatku, kata Rasul, adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika manusia datang kepada Nabi Adam supaya Adam memberikan syafaat kepada mereka, perantara mereka dengan Allah Azza wa Jalla, Adam tidak sanggup berikan syafaat. Kemudian diarahkan kepada Nuh, Nuh juga sama. Kemudian Nuh mengarahkan kepada Ibrahim, Ibrahim juga sama. Kemudian Ibrahim mengarahkan kepada Musa, Musa pun sama. Kemudian Musa mengarahkan kepada Isa, Isa pun sama. Isa mengarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana laha, kan ku coba, kan ku coba. Maka Rasul kemudian mendatangi Allah di bawah arasy-Nya, kemudian sujud lama sekali. Setelah Rasul sujud menghambakan diri kepada Allah, Allah katakan, irfa ra'saka ya Muhammad, sal tu'ta, qul tusma, isfa tushaffa. Angkat kepalamu wahai Muhammad, katakan kau didengar, minta kau diberi, mintalah syafaat, kan ku beri syafaat. Lah, dari salah satu yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang akan mendapatkan syafaat, kata Rasulullah, ya Rabb adzinali an ashfa man qala la ilaha illallah. Izinkan aku ya Rabb agar aku memberikan syafaat kepada mereka yang meninggal
dan mereka masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lihat bagaimana kalimat tauhid ini bisa menjadikan manusia bahagia pada syafaat pada hari kiamat. Walaupun orang yang mengucapkannya itu dia tidak paham apa isi la ilaha illallah. Walaupun yang mengucapkannya itu dia mengikuti orang mengucapkan, dia ikut-ikut mengucapkan. Sebagaimana hadis tentang Hudzaifah bin Yaman. Kata Hudzaifah bin Yaman, dia mengatakan dalam sebuah hadis, nanti pada hari kiamat yadrusul Islam kama yadrusu wasyus thawbi hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusuk wala sadaqah. Kata Hudzaifah bin Yaman, nanti di akhir zaman Islam itu tinggal namanya. Ya, KTP-nya saja Islam gitu ya. KTP-nya saja Islam. Kemudian kata Hudzaifah, kenapa dikatakan Islam tinggal nama? Karena nanti orang itu sudah tidak kenal puasa, tidak kenal sholat, tidak kenal kurban, tidak kenal sedekah, dan tidak kenal ibadah yang lainnya. Nggak kenal apa-apa. Itu menunjukkan Islam tinggal nama tuh. Kemudian kata Hudzaifah, wala yusra ala kitabillah fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayat. Dan nanti di akhir zaman Al-Quran akan diangkat dalam satu malam, sehingga tidak ada satupun Al-Quran yang tinggal di bumi. Semua mushaf akan kosong, tinggal kertasnya. Semua hafalan Quran di dada manusia akan lenyap. Tidak ada Quran lagi. Di dada lenyap, di tulisan hilang. Nanti pada hari kiamat di akhir zaman akan diangkat Quran ke langit. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tabqa tawaifun minan nas asy-syaikhul kabir wal ajuz yaquluna adrakna aba'ana ala hadhil kalimati la ilaha illallah fa nahnu naquluha. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman akan muncul manusia-manusia yang sudah tua-tua renta, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek. Tiba-tiba mereka mengatakan, kami mendengar bapak-bapak kami mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, kami pun ikut-ikutan. Jadi nanti di akhir zaman itu anak-anak muda sudah tidak kenal apa itu kalimat la ilaha illallah, tetapi orang tua mereka, kakek-kakek mereka masih mengucapkannya. Mereka beralasan, kami pernah dengar dulu kakek buyut kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kami juga ikut mengucapkannya gitu. Kemudian rawi hadis berkata kepada Hudzaifah bin Yaman, namanya Silah. Dia mengatakan, ya Hudzaifah, ma tughni anhum la ilaha illallah. Kira-kira nih orang yang mengucapkan kalimat tauhid yang hanya mengucapkan gara-gara mengucapkan nenek moyang mereka kemudian ikut mengucapkannya, apa gunanya ya? Tapi lihat kata Hudzaifah, ya Silah, walaupun mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mendengar dari nenek moyang mereka, mereka nggak kenal sholat, nggak kenal puasa, nggak kenal zakat, nggak kenal ibadah. Kata Hudzaifah bin Yaman, ya Silah, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar. Kalimat itu bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Kalimat itu bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Kalimat itu bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Lihat, ini namanya apa? Keutamaan tauhid. Luar biasa gitu. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajar kalau seandainya kalimatut tauhid adalah kalimat yang menjadikan awal dakwah para nabi, mendakwahkan dakwah kepada umatnya. Lihat Nabi 13 tahun di kota Mekah hanya mentauhid, berdakwah kepada tauhid. Sampai Nabi SAW dikatakan gila, dikatakan tukang sihir, dikatakan perangkai syair, dikatakan pemecah belah, dikatakan macam-macam, sehingga mendapatkan intimidasi, ancaman, mulai dari ancaman fisik sampai kemudian ancaman
psikologi dan macam-macam. Untuk siapa? Coba Nabi SAW memperjuangkan dakwahnya sampai ke Taif, dilempari batu oleh anak-anak sampai orang tua, tidak lain karena memperjuangkan la ilaha illallah. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibu taghut. Dan sungguh kami telah utus pada tiap-tiap rasul, tiap-tiap umat ini seorang rasul, tugas mereka adalah sembahlah Allah, tauhidkan Allah, dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadi pelajari tauhid, karena tauhid inilah penentu kebahagiaan kita dan akhirat. Dan kalau orang bertauhid, ikhwan, pasti tenang. Sering saya nasihatkan jamaah gitu, kenapa orang yang bertauhid itu tenang? Kita tahu bahwa amalan yang paling tinggi dalam tauhid itu adalah tawakal. Tawakal itu amalan tauhid yang paling tinggi ketika kita di dunia, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kalau kita melihat kehidupan kita, ikhwan, saya, antum, atau siapapun, pasti suatu ketika akan dirundung sebuah permasalahan, pasti akan dirundung sebuah musibah. Musibah apa saja? Apakah musibah ekonomi sehingga kemudian dirundung dengan kefakiran dan kemiskinan? Apakah dirundung dengan kesehatan sehingga diberikan sakit yang berkepanjangan, terkadang lambat disembuhkan? Azan ya? Bukan azan. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.